Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evelina, perwakilan dari kelompok 2 Rombel D. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai filsafat metafisika. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan kelompok saya lainnya. Kelompok 2 beranggotakan 7 orang, termasuk saya sendiri. Bisa dilihat di layar Anda masing-masing nama dari anggota kelompok kami yang dimulai dari Desti Wahdini, Evelina, Lia Wulandari, Lisa Yulianti, Rendra Wahyu, Adi Agabianor, dan Sriweni. Terdapat 8 pembahasan dari metafisika yang kami muat, yaitu 1. Pengertian metafisika. 2. Metafisika menurut pandangan para ahli. 3. Objek dan tujuan metafisika. 4. Hakikat metafisika dalam kajian. 5. Aliran metafisika. 6. Contoh metafisika dalam pendidikan. 7. Contoh metafisika dalam kehidupan. 8. Pentingnya mempelajari metafisika. 1. Pengertian metafisika. Metafisika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas 2 kata, yaitu meta dan fisika. Meta artinya sesudah atau dibalik sesuatu, dan fisika artinya nyata, konkret yang dapat diukur oleh jangkauan panca indera. 2. Metafisika menurut pandangan para ahli. Di sini kami mengambil dari 6 ahli yang memberikan definisinya masing-masing tentang metafisika. Mulai dari Aristoteles, Anton Becker, Frederick Sontag, Van Persson, White, dan Alson. Mulai dari Aristoteles. Beliau semula memberikan pengertian terhadap istilah metafisika, yaitu sebagai cabang filsafat yang mengkaji yang ada sebagai yang ada. Anton Becker. Menurutnya, metafisika adalah cabang filsafat yang menyelidiki dan menggelar gambaran umum tentang struktur realitas yang berlaku mutlak dan umum. Frederick Sontag. Kajian metafisika atas satu persoalan berarti mencari prinsip pertama dalam persoalan tersebut. Van Persson. Metafisika sebagai cabang filsafat yang mengkaji persoalan mengenai akar terdalam dari segala yang ada. White. Metafisika adalah upaya untuk menjawab problem tentang realitas yang lebih umum, komprehensif, atau lebih fundamental daripada ilmu. Alston. Metafisika adalah upaya untuk merumuskan fakta yang paling umum dan luas tentang dunia, termasuk menyebutkan kategori yang paling dasar dan hubungan di antara kategori tersebut. 3. Objek dan tujuan metafisika. Objek metafisika terletak pada pembahasan prinsip-prinsip yang paling universal, sesuatu hal yang bersifat keluar biasaan, karakteristik, hal-hal yang mendasar yang berada di luar pengalaman manusia. Pandangan yang komprehensif tentang segala sesuatu membicarakan persoalan-persoalan seperti hubungan akan dan benda. Hakikat perubahan, pengertian tentang kemerdekaan, wujud Tuhan, kehidupan setelah mati, dan lainnya. Tujuan untuk menentukan sifat asli benda, untuk menentukan makna, struktur, dan prinsip apapun sejauh apa adanya. Meskipun penelitian ini secara populer dipahami sebagai merujuk.
pada sesuatu yang terlalu halus dan sangat teoretis. Dan meskipun telah banyak dikritik, penelitian ini disajikan oleh para metafisika sebagai pendidikan yang paling mendasar dan terlengkap karena berkaitan dengan kenyataan secara keseluruhan. 4. Hakikat metafisika dalam kajian. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Pemaknaan mengenai metafisika bervariasi dan setiap masa dan filsuf tentu memiliki pandangan yang berbeda. Secara umum, topik analisis metafisika meliputi pembahasan mengenai eksistensi, keberadaan aktual, dan karakteristik yang menyertai ruang dan waktu, relasi antar keberadaan, seperti pembahasan mengenai kausalitas, posibilitas, dan pembahasan metafisis lainnya. 5. Aliran metafisika. Persoalan metafisika dalam hal keberadaan menimbulkan beberapa aliran metafisika. Ada yang melihat persoalan keberadaan itu dari segi kualitas dan kuantitas. Aliran metafisika yang melihat keberadaan dari segi kualitas, yaitu materialisme dan spiritualisme. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar adalah materi. Spiritualisme, paham dalam filsafat yang menyatakan praktik-praktik keberadaan kepercayaan. Sedangkan aliran metafisika yang melihat keberadaan dari segi kuantitas itu berupa monisme, dualisme, dan pluralisme. Monisme adalah konsep metafisika dan teologi bahwa hanya ada satu substansi dalam alam. Sedangkan dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Sedangkan pluralisme adalah terdiri dari dua kata plural dan isme, yang berarti paham atas keberagaman. 6. Contoh metafisika dalam pendidikan. Aristoteles menjelaskan bahwa metafisika itu sebagai ilmu pengetahuan mengenai yang ada sebagai yang ada, yang dilawankan misalnya dengan yang ada sebagai yang digerakkan, atau yang ada sebagai yang dijumlahkan. Yang digerakkan dan yang dijumlahkan adalah fisika. Dengan demikian, ilmu metafisika mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang eksistensi sesuatu, dan pastinya sangat bermanfaat bagi pendidikan. 7. Contoh metafisika dalam kehidupan. Sebagai contoh, sebelum kita memperhatikan bahwa sesuatu barang itu kotak dan merah, dan sebagainya, maka pertama harus diteliti bahwa barang itu ada. Dalam era modern ini, banyak di antara manusia mulai mencermati dan akhirnya mendalami seni olah nafas, tenaga dalam, dan tenaga metafisika atau ilmu gaib. Hanya saja, tidak sedikit yang tidak bisa membedakan keduanya. Ditambah lagi ketika mempelajarinya, bisa tersesat menuju kemusyrikan karena disadari atau tidak, kekuatan ilmu yang di dalamnya ternyata dibantu oleh bangsa jin. 8. Pentingnya mempelajari metafisika.
Tujuan utama kajian metafisika adalah memahami mengenai struktur dasar dan prinsip-prinsip realitas. Dengan pemahaman dan pandangan filsafat yang beragam, pemahaman metafisika dapat menjadi sesuatu yang khusus, yang umumnya mencakup pembahasan yang kaya. Hal ini terkadang menjadi suatu hal yang membingungkan bagi para pemula, utamanya karena metafisika beda dengan ilmu fisika, di mana orang seperti biasa memulai dari arah atau pintu gerbang yang berbeda-beda dengan muara yang juga bisa berbeda-beda. Demikian akhir presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyebutan. Semoga apa yang disampaikan barusan menjadi manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.